Selamat datang kembali di video gua. Di video kali ini gua masih akan membahas tentang game-game offline yang populer di tahun 2000-an awal. Nah, ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya gua udah bahas 5 game offline yang populer kayak Half-Life, Diablo, dan The Sims. Di video kali ini gua juga akan bahas hal yang sama. Jadi buat lu semua yang mau tahu tentang game-game apa aja yang pernah populer dulu silahkan tonton. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Gua akan sangat hargain itu karena lu udah mau bantu kanal gua. Langsung aja silakan tonton. Kita ke game yang pertama yaitu game Plants vs Zombies. Game bertipe strategi kasual ini banyak banget berhasil menggait orang-orang untuk bermain game di kala itu. Game ini sendiri rilis di tahun 2009 yang mana di zaman itu populasi game udah cukup banyak dan warnet juga udah bertebaran di mana-mana. Tapi meskipun begitu, game ini sangat disukai dan dimainkan oleh banyak orang juga. Mungkin sebelum gue jelasin alasannya, gue jelasin dulu game ini tuh kayak gimana. Jadi di game ini, seperti namanya, kita akan menyaksikan peperangan antara tanaman dan zombie. Absurd kan? Nah, di sini kita berperan sebagai orang yang akan menanamkan banyak tipe-tipe tanaman di belakang rumah kita untuk memerangi zombie-zombie yang datang untuk memakan otak kita. Tanaman ini nantinya akan melemparkan berbagai hal mulai dari biji-bijian, daun, sampai buahnya untuk melawan zombie-zombie tersebut. Selain itu, tipe-tipe zombie yang berdatangan juga beragam. Bukan cuma zombie biasa, tapi ada zombie yang pakai armor, ada yang bisa terbang, ada yang bisa berenang, ada yang bisa lewat bawah tanah, sampai ada zombie raksasa juga. Terus dari sisi tanamannya juga beragam banget, mulai dari tanaman yang nembakin biji-bijian, ada juga jagung yang ngelontarin bijinya dan mentega, ada juga bahkan yang bisa jadi ranjau kayak kentang, dan kacang walnut yang bisa jadi tameng. Nah, yang menurut gua menjadi alasan kenapa game ini disukai adalah karena kesederhanaan gamenya itu sendiri, dan tantangan yang diberikan. Jadi, meskipun ide dari game ini cukup sederhana, tapi untuk orang yang mencari tantangan game ini juga masih bisa memberikan hal itu. Selain itu karena gambarnya yang cukup lucu dan sederhana juga bikin game ini digemari oleh anak-anak. Terakhir karena game ini juga termasuk game ringan jadi semua orang dengan fisik kentang pun bisa mainin game ini, jadi banyak deh yang mainin game ini. Sekarang kita ke game yang kedua yaitu Alien Shooter. Kalau ngomongin game tembak-tembakan klasik awal 2000-an, Alien Shooter jadi salah satu yang nggak bisa dilewatin. Game ini dirilis tahun 2003 oleh developer Sigma Team dan langsung dikenal sebagai game action top-down yang brutal dan penuh ledakan. Di zamannya, Alien Shooter cukup populer di kalangan pemain PC, apalagi buat yang suka game ringan tapi intens. Dengan sudut pandang dari atas dan suasana markas penuh monster, game ini langsung punya ciri khas yang beda dibanding FPS mainstream waktu itu. Secara gameplay, konsepnya simpel tapi nagih banget. Kita berperan sebagai karakter yang dikirim ke fasilitas rahasia yang udah dikuasai ribuan alien. Tugasnya jelas, bersihin semuanya. Sepanjang permainan kita bisa dapetin berbagai macam senjata, mulai dari pistol, shotgun, sampai minigun dan peluncur roket. Selain itu ada juga sistem upgrade karakter. Jadi kita bisa ningkatin skill seperti health, akurasi, dan kekuatan tembakan. Meskipun kelihatannya cuma tembak-tembakan biasa, tapi makin lama musuhnya makin banyak dan makin brutal. Hal yang bikin Alien Shooter unik adalah jumlah musuhnya yang bisa memenuhi layar sekaligus. Kadang rasanya kayak lagi sendirian lawan satu pasukan alien tanpa henti. Efek darah, ledakan, dan suara tembakannya bikin atmosfer makin tegang. Ditambah lagi pencahayaan ruangan yang gelap dan sempit bikin suasana makin mencekam. Sensasi dikepung dari segala arah itu yang bikin adrenalin naik terus selama main. Kenapa game ini bagus? Karena dia berhasil ngasih pengalaman action yang padat tanpa ribet. Kontrolnya gampang dipelajari, tapi tantangannya tetap bikin ketagihan. Buat ukuran game tahun 2003, Alien Shooter punya pacing yang cepat dan memuaskan, apalagi kalau udah pegang senjata berat dan ngeratain satu layar penuh alien. Sampai sekarang pun, banyak orang masih ingat game ini sebagai salah satu game PC klasik yang seru dan gak pernah ngebosenin. Sekarang kita ke game yang ketiga,
Kalau dua game sebelumnya biasa dimainin buat santai, kalau game yang ini lebih serius apalagi kalau bukan Stronghold Crusader. Game ini dirilis tahun 2002 oleh Firaxis Studios sebagai kelanjutan dari Stronghold pertama, tapi dengan latar perang salib di Timur Tengah. Berbeda dari pendahulunya yang fokus ke kerajaan Eropa, Crusader menghadirkan nuansa gurun pasir, benteng batu di tengah panas terik, dan pertempuran antara pasukan Eropa melawan pasukan Arab. Di masanya, game ini jadi salah satu RTS paling sering dimainkan karena ukurannya ringan tapi gameplaynya dalam banget. Secara fitur, Stronghold Crusader nggak cuma soal perang, tapi juga manajemen kerajaan. Kita harus ngatur ekonomi dari nol, mulai dari produksi kayu, gandum, roti, sampai tambang batu dan besi. Rakyat harus dijaga tingkat kebahagiaannya supaya tetap produktif. Sementara pertahanan kastil wajib dibangun sekuat mungkin dengan tembok, menara, dan jebakan. Unit pasukannya juga beragam, dari pemanah, satria, sampai pasukan Arab seperti assassin dan horse archer yang punya kelebihan masing-masing. Mode paling ikoniknya tentu aja Crusader Trail, di mana kita harus menaklukkan lawan satu persatu dengan tingkat kesulitan yang makin gila. Yang bikin game ini unik adalah kombinasi antara strategi ekonomi dan taktik perang yang seimbang. Gak bisa cuma fokus bikin pasukan doang tanpa mikirin makanan, dan gak bisa juga cuma kaya tapi pertahanan lemah. Selain itu, setiap iLord punya kepribadian berbeda, ada yang agresif banget, ada yang defensif dan doyan bikin benteng super tebal. Karakter-karakter seperti Saladin, Richard the Lionheart, sampai The Wolf punya gaya main khas yang bikin tiap match terasa beda. Kenapa Stronghold Crusader bagus? Karena dia berhasil bikin pemain mikir sekaligus tegang dalam satu waktu. Bangun kerajaan dari nol sampai jadi benteng kuat itu rasanya satisfying banget. Apalagi kalau berhasil nahan serangan besar lalu balas menyerang sampai musuh hancur total. Gameplaynya timeless, musiknya khas, dan replay value-nya tinggi banget. Gak heran kalau sampai sekarang game ini masih sering dimainkan dan dianggap sebagai salah satu game strategi terbaik sepanjang masa. Bahkan sekarang pun udah ada versi yang diperbarui dengan grafis yang ditingkatkan dan fitur yang ditambahkan juga. Sekarang kita masuk ke game yang cukup legend untuk game tembak-tembakan zombie. Game ini bernama Left 4 Dead. Game ini dirilis tahun 2008 oleh Valve dan langsung jadi fenomena di kalangan gamer PC dan Xbox. Di saat banyak game zombie fokus ke cerita panjang atau survival sendirian, Left 4 Dead datang dengan konsep co-op 4 orang yang simpel tapi intens banget. Kita main sebagai 4 survivor yang harus kerja sama buat kabur dari kota yang penuh zombie. Dan dari awal rilisnya game ini langsung dikenal sebagai salah satu game multiplayer paling seru di zamannya. Secara gameplay, Left 4 Dead itu first person shooter dengan fokus utama pada kerja sama tim. Setiap karakter memang gak punya skill khusus yang beda-beda, tapi kekuatan utamanya ada di koordinasi. Sepanjang perjalanan dari satu save house ke save house lain, kita bakal diserbu ratusan zombie biasa yang disebut Common Infected. Selain itu ada juga Special Infected seperti Hunter, Smoker, Bomber, dan tank yang punya kemampuan unik dan bisa bikin tim langsung kacau kalau nggak kompak. Tempo gamenya cepat, tegang, dan jarang kasih napas buat santai. Yang bikin Left 4 Dead beda dari game zombie pada umumnya adalah sistem eye director-nya. Sistem ini secara dinamis ngatur jumlah zombie, item, dan intensitas serangan berdasarkan performa tim. Jadi setiap playthrough nggak pernah terasa sama. Kadang jalannya sepi, tiba-tiba langsung dihajar gerombolan besar tanpa peringatan. Ditambah lagi fokusnya bukan ke survival realistis atau crafting ribet, tapi ke aksi cepat dan momen panik bareng teman. Kalau menurut gue sih yang bikin game ini cukup diingat adalah karena adanya fitur multiplayer sampai 4 orang. Dan lu di sana bisa main sambil senang-senang sama temen lu menghadapi zombie-zombie yang gak ada habisnya. Sekarang kita masuk ke game strategi yang kedua. Nah ini game yang agak unik. Kenapa unik? Nanti gua bahas. Nama game ini adalah Warcraft 3 The Frozen Throne. Ekspansi yang dirilis tahun 2003 oleh Blizzard ini jadi penyempurna dari Warcraft 3, Reign of Chaos, dengan cerita lanjutan tentang Arthas dan dunia Azeroth yang makin gelap. Di masanya, game ini bukan cuma populer karena campaign-nya yang kuat, tapi juga karena fitur multiplayer dan custom map-nya yang revolusioner banget. Bahkan sampai sekarang, banyak yang masih nganggap Warcraft 3 sebagai salah satu RTS terbaik sepanjang masa.
Secara gameplay, Warcraft 3 beda dari RTS klasik karena fokusnya bukan cuma ke bangun pasukan, tapi juga ke hero. Setiap ras, human, orc, night elf, dan undead, punya hero dengan skill unik yang bisa naik level, pakai item, dan jadi penentu jalannya perang. The Frozen Throne nambahin unit baru, hero baru, serta balancing yang bikin pertarungan makin variatif. Selain mode campaign dan multiplayer standar, ada juga fitur custom game yang ngebuka pintu buat kreativitas tanpa batas dari komunitas. Nah, ini bagian yang paling menarik. Banyak banget orang dulu main game ini cuma karena mau main mod Dota, tapi bahkan gak sadar kalau game aslinya itu namanya Warcraft 3. Mereka datang ke warnet, buka Frozen Throne, langsung pilih custom map Defense of the Ancients, lalu main berjam-jam tanpa pernah nyentuh campaign-nya. Padahal Dota sendiri lahir dari sistem custom map yang disediain Warcraft 3. Bisa dibilang, tanpa Warcraft 3, mungkin genre MOBA nggak akan sebesar sekarang. Terus apa sih yang bikin game ini menarik? Karena dia bukan cuma game strategi biasa, tapi fondasi dari banyak genre modern. Story-nya kuat, gameplaynya dalam, dan komunitasnya kreatif banget. Warcraft 3 berhasil jadi lebih dari sekadar RTS, dia jadi platform tempat lahirnya ide-ide besar seperti Dota. Gak heran kalau sampai hari ini, namanya masih sering disebut sebagai salah satu game paling berpengaruh dalam sejarah gaming. Bahkan beberapa tahun lalu pun perusahaannya sempat bikin game remake dari Warcraft 3 dengan peningkatan grafis. Nah itu aja video kali ini, jadi itu semua adalah game offline yang pernah populer di awal tahun 2000-an. Mana nih kira-kira game yang pernah lu mainin dan mana game yang belum pernah lu mainin sama sekali? Jangan lupa kasih tahu gua di kolom komentar. Terus jangan lupa subscribe dan like juga video ini untuk bantu kanal YouTube gua. Itu aja, terima kasih.